Nama saya Arpan Farhan. Halo, kenalin aku Cici Melani. Saya Ersa Dias dari kelompok 2. Aku kemarin habis jalan-jalan sekalian ngerjain tugas kelompok matkul pariwisata halal. Ya, kita di sini, Pak. Di Al-Jabar, di dalamnya ada museum dan kita bakal masuk ke dalam. Itu adalah museum Rasulullah yang menjelaskan banyak cerita dan peristiwa. Kalau kalian mau ke Galeri Rasulullah, caranya gampang banget. Kalian cukup download aplikasi Sapa Warga yang ada di Play Store ataupun di iPhone. Itu apa sih? App Store. Ya, App Store. Ke Aljabar aksesnya mudah untuk sekarang karena selain kita bisa pakai kendaraan pribadi pun di sana udah tersedia angkutan-angkutan umum. Nah, terus kalian download aplikasi Sapa Warga, terus seperti biasanya lah register. Setelah itu login. Setelah itu kalian cari fitur yang namanya Masjid Al-Jabar, terus scroll, nanti kalian bisa klik itu kunjungan ke galeri kalau nggak salah. Nah, di sana kalian ada 2 sesi, kalian bisa milih mau sesi pagi atau sesi siang. Nah, untuk pertama tuh ketika kita bawa kendaraan bermotor, entah itu mobil atau motor, itu udah ada fasilitas mengenai parkiran yang sekarang lebih tertata atau lebih rapi. Dan untuk biayanya itu tergantung dari waktu kita berapa lama ada di sana. Setelah kalian check-in, itu untuk ada beberapa aturan. Untuk aturannya, ketika kalian bawa ransel atau tas, itu kalian bisa dititipkan dulu sebelum masuk ke museumnya. Di sana kalian bisa nitipin di locker dan bakal dikasih kunci. Setelah itu, kalian check-in, terus dikasih tiket dan kalian diperbolehkan untuk masuk. Setelah kita masuk, karena di sana pastinya banyak pengunjung yang entah dia mau beribadah atau dia hanya sekedar buat main, itu lumayan padat. Tapi petunjuk-petunjuk yang disediakan di sana itu terpampang jelas ya. Di sana juga ada banyak satpam yang nantinya bisa mengarahkan kita kalau kita emang kurang daripada segi informasi tempatnya seperti itu. Di sana kita dipandu oleh beberapa pemandu. Kan di sana ada sejarah Nabi Muhammad dari fase ke fase, mulai dari fase kelahiran, fase kenabian hingga akhirnya beliau wafat. Nah, dari fase ke fase itu ada pemandu turnya sendiri. Jadi kalau misalkan di museum lain tuh pemandunya satu setiap rombongan, kalau ini tuh pemandunya setiap sejarahnya gitu. Nah, untuk experience-nya itu tuh pertama tuh gak nyangka ya bahwa di dalam itu bakal selengkap itu. Dari pertama sejarahnya, kemudian cerita, replika, bahwasanya ketika Ka'bah zaman dulu tuh bentuknya seperti itu, pemukimannya seperti itu. Kemudian kita bakal disuguhkan video-video ataupun kita bakal nonton nih Rasulullah tuh Isra Mi'raj seperti apa. Kemudian yang bikin ngerasa kesana tuh sangat war itu karena kita tuh bakal disuguhkan dengan peninggalan-peninggalannya, kayak senjata-senjatanya, kemudian perang-perangnya tuh kayak gimana. Selain itu juga di sana kita bakal lebih mengetahui bagaimana Islam tuh masuk ke Nusantara, masuk ke Indonesia, lewat mana terlebih dahulu, terus jalurnya tuh lewat apa, entah itu perdagangan, entah itu peperangan atau dan lain-lain. Selain itu juga di sana terdapat banyak replika tentang peninggalan, entah itu baik dari masjidnya, baik dari senjatanya, kemudian bekas-bekas perjuangannya sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka pun ada di sana. Makanya untuk anak-anak terkhusus gitu, untuk majelis-majelis pengajian yang mau untuk berpariwisata halal dengan notabene lebih ke edukasi sejarah, itu sangat worth it untuk datang ke sana. Karena museum ini tuh lebih spesifik ke keislaman, jadi dia juga menjelaskan tentang bagaimana Islam masuk ke Jawa Barat dan penyebaran-penyebarannya pada saat masa Rasulullah. Mungkin kalau misalkan di museum-museum lain tidak ada, karena cuman di museum ini doang yang spesifik gitu tentang keislaman. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan ketika kami berkunjung ke museum ini, itu kelebihannya banyak banget ya. Mulai dari daftar tiketnya yang gampang, terus gratis, terus ketika kita berkunjung ke sana, sampai sana itu tempatnya bersih, adem banget. Terus pemandunya juga ramah-ramah, tempatnya indah, bagus. Selain itu di dalamnya ada banyak visualisasi, dan yang paling aku ingat itu waktu
ada visualisasi Al-Quran dari zaman ke zaman, itu yang visualisasinya tuh bisa, Oh ya, ada gestur. ya gitu kayak canggih banget. Berkesan karena nggak semua orang bisa langsung ngelihat meskipun hanya replika ya. Karena kita sebagai umat muslim harus tahu sejarahnya agar kita tuh nggak salah berasumsi tentang sejarah Islam gitu. Kita harus tahu dan belajar biar kita tuh nggak menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi.